Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan harian HKBP Resort Setia Mekar. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh anak CD kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam hatinya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh anak CD kita. Di sini saya punya pertanyaan. Mengapa orang masih melakukan suap, padahal Tuhan sudah melarangnya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan dan ditambah dengan pertanyaan, menambah ketajaman dan daya tarik dari firman Tuhan hari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan hari ini tentang suap. Sesuatu yang dilakukan oleh orang dunia, menghalalkan segala cara untuk menggolkan tujuannya. Dengan cara apa? Salah satunya suap. Ya, dia memakai semuanya itu untuk memperlancar dan memperoleh apa yang menjadi tujuan dan harapannya. Dan bahkan sisi yang lain, orang menerima suap supaya memperkaya dirinya. Dan ternyata di balik semua lingkaran tersebut, baik orang yang melakukan maupun orang yang menerima, ternyata ada orang-orang tertentu yang dirugikan di balik daripada keuntungan mereka berdua. Maka karena hal tersebut, Tuhan menolak untuk orang-orang yang hidup di dalam Tuhan melakukan suap. Iya, bayangkan ada seorang anak yang mana diinginkan oleh orang tuanya supaya dirinya itu juara satu. Maka yang dilakukannya adalah memberikan suap bagi gurunya, bagi kepala sekolahnya, sehingga anaknya jadi juara satu. Yang seharusnya tidak demikian. Apa yang terjadi? Bahagia dirinya, bahagia si penerimanya, dan bahkan kita lihat dari semua itu dampaknya adalah orang-orang yang pantas untuk berprestasi menjadi undur dan terbelakang. Oleh karena itu, karena ini adalah sesuatu yang tidak baik, maka Tuhan mengatakan jangan melakukan suap. Karena dengan melakukan itu, kita melakukan tidak adil. Karena ketika kita melakukan itu, kita seakan-akan menutup mata hati, mata rohani, mata iman kita untuk melihat hal yang baik sebenarnya yang disiapkan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Karena ini adalah larangan, maka jangan dilakukan. Tapi mengapa banyak orang mau melakukannya? Ini pertanyaannya. Memang ada dua alasan, yaitu yang pertama, karena orang ingin cepat kaya, dan sekaligus orang ingin mempermulus, memperlancar apa yang diinginkannya. Ya, orang yang menerima suap ingin cepat kaya, orang yang melakukan suap supaya goal apa yang diinginkannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena memang budaya suap itu ada di sekitar kehidupannya, sehingga dia tidak bisa membedakan ini baik atau tidak, ini dosa atau tidak. Sehingga karena orang lain melakukannya, karena orang mengerjakannya, maka dia pun melakukan hal yang sama. Maka itu firman Tuhan hari ini mengatakan jangan lakukan suap. Ya, Alkitab juga mengatakan melalui Paulus dengan mengatakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Maka itu dalam kehidupan kita selalulah mengucap syukur
setiap yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita tetap di relnya Tuhan, di jalannya Tuhan, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan datang ke rumah Bapa di surga tanpa ada hambatan karena dosa pelanggaran yang kita lakukan. Oleh karena itu, tetap semangat di dalam Tuhan dan jangan lupa untuk berbahagia, melakukan aktivitas kita hari lepas hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.